evaluasi tentang lepas sambut kita kemarin. Kemudian yang kedua kita ingin evaluasi program tahun yang lalu dan melihat kira-kira di tahun ini kita pengembangannya seperti apa. Lalu diserba-serbi, ada hal-hal yang bisa disamakan atau di dalam perjalanan persekutuan kita ada pemikiran Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan persekutuan kita, ya nanti kita bicara-bicara di serba-serbi. Pak Ketua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kira tidak ada yang perlu disampaikan karena kita ini kan ya dari kepengurusan ke kepengurusan, ya paling kita juga yang ada di dalamnya. Dan saya pikir dari setiap pergantian pengurus program kita ya itu juga tidak banyak yang berubah. Ya paling untuk kepengurusan baru ini ya saya lihat dan kita semua sadari bahwa sepertinya kita semua semakin semangat, terutama dalam persekutuan yang nampak sekali kita kompak lagi. Ya mungkin yang kemarin karena pengaruh COVID karena terlambat kan. Jadi saya lihat memang terasa kebersamaan kita sudah mulai muncul lagi, semangat. Apalagi kalau ada ya, tadi kita bilang kor itu memang ibu-ibu semua punya semangat memang luar biasa. Belum lagi pelatih yang tidak kenal lelah ini semangat juga. Jadi ya memang ini menambah kita punya semangat di persekutuan kita. Dan saya pikir ya ke depan ini mudah-mudahan itu tetap kita pegang dan persekutuan ini kita semakin baik ke depan. Itu yang pertama. Kedua, kemarin juga saya lihat kita sudah mulai diperhitungkan juga di IKT, malah kita sudah dimasukkan dalam salah satu organisasi di situ. Ya saya pikir itu langkah maju juga. Ya mudah-mudahan ke depan kita kerjasama dengan IKT juga semakin baik. Dan saya percaya Pak Ketua ini bisa memfasilitasi kita antara Bina Iman dengan IKT. Bisa ini supaya ke depan kita semakin jalan beriring. Mungkin itu saja yang saya kembali. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai bendahara. Selamat sore untuk kita semua. Mungkin kita bisa lihat ya untuk laporan keuangan kita untuk lepas sambut, ya ada di belakang di tengah itu dapat sumbangan lepas sambut. Harusnya ya lepas sambut saya tulis di situ dapat sumbangan Natal tahun 2022. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di situ rekapan sumbangan lepas sambut dari semua umat. Jadi dari semua umat ada sekitar 81 keluarga yang menyumbang. Ini bukan keluarga, ada beberapa juga yang masih bujang. Jadi ini bisa jadi acuan kita lihat berapa besar anggota kita dari jumlah yang menyumbang ini. Nah, terus untuk jumlah sumbangan lepas sambut kita sebesar Rp44.600.000. Kemudian di belakangnya ada rincian pengeluaran. Jadi mungkin di sini saya mau menyampaikan waktu kita acara lepas sambut, Pak Ketua sempat malam itu meminta laporan pertanggungjawaban. Jadi yang saya kasih ke Pak Kepala waktu itu, Pak Ketua waktu itu adalah pengeluaran sampai hari itu. Jadi masih banyak yang belum saya sampaikan karena waktu itu belum dibayar. Jadi yang saya sampaikan ke Pak Ketua waktu itu pengeluaran di tanggal 20 waktu itu. Satu kaki kita lepas sambut. Jadi memang kemarin Pak Ketua sampaikan kalau kita punya saldo sekitar 13 juta.
Padahal sebenarnya itu kita belum bayar gedung, belum bayar kursi, ada banyak yang belum kita bayar. Itu ada rincian di bawah. Setelah kita lepas sambut sebesar Rp2.816.000. Jadi itu saldo sampai sekarang. Mungkin itu untuk dari saya mengenai lepas sambut. Apa yang saya? Dalam berjalan 2 bulan ke depan, antusias umat kita, warga keluarga kita bisa mengumpulkan 44 juta. Itu kerinduan kita semua. Bapak Ibu mungkin dari antara kita mungkin melihat penyampaian dari bendahara, ada yang perlu diberikan masukan atau mungkin semuanya kalau tidak ada masalah kita bisa membantu. Untuk siapa? Saya berpikir dari evaluasi ini akan kita buat susun laporan, tidak usah dengan narasi yang banyak-banyak, tetapi yang isinya antara lain dokumen-dokumen. Kenapa begitu? Sehingga tahun depan kita mau acara, mau kegiatan lagi, tinggal buka dokumen. Oh, kemarin perlengkapan liturgi biayanya sekitar ini. Sehingga kita tidak perlu lagi berpikir berapa besar biaya kita. Ya, itu yang saya maksud. Jadi dari bendahara ini nanti dokumen ini nanti saya akan kasih tahu Pak Sekretaris supaya nanti bisa diserahkan ke beliau, kita buat dalam satu bentuk dokumen. Ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya bersyukur bahwa antusias yang luar biasa dari anggota, sehingga sedikit nama naik, sedikit banyak ya, itu sudah hampir tiap Sabtu kita di tonggolan ya, tapi itu semua baik karena untuk pelayanan. Saya rasa tidak ada yang terlalu hal yang ini, karena hampir semua kompak untuk datang latihan walau hujan badai. Ada saya bilang mungkin tidak bisa pelayanan karena hujan, ya ternyata banyak juga yang datang untuk latihan. Artinya semangat itu yang mungkin tetap kita jaga, karena kan saya sempat cerita dengan Kakak Yensi, saya bilang kita punya anggota ini kita tidak bisa tekan mereka. Karena kalau kita kasar, nanti orang kasih tinggal, dia mau nyanyi. Karena psikologinya terganggu kalau ketika beda kan kita yang suka menyanyi. Mereka kan datang karena ya sudah kita kumpul-kumpul saja, lihat situasi. Kalau rasa nyaman mereka, kalau tidak pasti tinggal. Nah itu mungkin yang saling menjaga itu situasi seperti itu ya. Biasanya kan ada ibu-ibu yang bahasa sensitif sekali itu ibu-ibu. Biasa iya. Tapi kalau sejauh yang ini tidak ada yang terlalu ini. Yang mungkin ke depan itu yang mungkin kita pada saat ini Kak, setiap ibadah mungkin kita 1-2 lagu latihan ya kayak biar terbiasa karena lagi semangat itu bagus kalau dikasih itu. Terus yang kedua mungkin kalau itu direncanakan pelayanan, saya sempat cerita dengan Ibu Nahar, bagus sih kalau kita 1 bulan 1 kali pelayanannya keluar ke paroki-paroki terdekat, paroki-paroki terdekat, mungkin ke Hepuba atau ke ini, ya sudah pelayanan saya. Tapi kalau 1 minggu atau 2 minggu sebelum kita sudah sampaikan ke paroki yang kita kunjungi. Itu juga membuat tetap mereka kompak. Bulan depan kita kemana lagi? itu gitu. Biar piknik ya? Iya. Sebulan sekali saya, atau 2 bulan sekali. Terlalu cepat 1 bulan sekali ya 2 bulan sekali. Buat sesuatu yang umat bisa lihat ini menghasilkan. Tetapi mereka terbentur ketika mereka macam ikan lele banyak, ubi banyak, tidak ada yang ini. Itu kesulitan kami pater, kami para pater, Pak Fit. Bagaimana caranya? Ketika kami sudah berhasil tanam
produksi banyak, terus umat lihat ya, kami juga malu sama pembicara belinya. Jadi lewat kunjungan itu ada harapan supaya kita sumbang-sumbang sedikit kan, umat lihat oh ternyata orang datang barang ini bisa dibeli. Ada fungsi pelayanan di dalam itu kaitannya sebenarnya.